Ya, dalam masa transisi ini, walaupun memang tidak mudah, tapi diharapkan dari Pertamina-nya sendiri melakukan banyak upaya agar, masalah-masalah seperti tadi, yang sudah disampaikan oleh para pengemudi truk itu tidak terjadi lagi begitu. Ada pendampingan-pendampingan yang mungkin dilakukan di lapangan, di SPBU, terkait dengan apa yang harus bisa dilakukan dan apa yang bisa dibantu. Mudah-mudahan proses transisi ini tidak menyulitkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengingatkan akan dampak yang akan terjadi jika pemerintah menaikkan bahan bakar minyak jenis subsidi yaitu adalah Pertalite dan solar. Selain dampak inflasi, akan ada dampak ikutan yang memberi tekanan ke sektor lain. Menurut Margo, BBM merupakan komponen inflasi yang masuk dalam harga yang diatur pemerintah. Risiko kenaikan tersebut bisa dilihat saat harga BBM non-subsidi naik pada April 2022 lalu. Selain harga BBM, BPS juga meminta pemerintah perlu memperhatikan komoditas bahan bakar rumah tangga seperti LPG dan tarif listrik. Sama dengan BBM, kenaikan komoditas ini juga memberikan dampak luas. Berdasarkan data pada Agustus tahun 2022, bahan bakar rumah tangga memberikan andil ke inflasi sebesar 0,28%, bensin sebesar 0,2% dan tarif listrik sebesar 0,4%. Menjadi penting untuk menjadi perhatian untuk perkembangan inflasi karena komoditas ini memberikan multiplier dalam ekonomi yang cukup besar. Ya kalau BBM naik itu akan menyebabkan ya harga-harga di beberapa sektor lain juga akan meningkat dan ini juga akan berdampak. Ya, sementara itu pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pengendalian inflasi yang semakin meningkat. Menko Perekonomian menyebut sejumlah daerah masih mengalami inflasi di atas rata-rata dan diharapkan bulan depan dapat turun. Indeks harga konsumen yang mengalami deflasi 0,21 pada Agustus 2022 tetap harus diwaspadai. Hal tersebut mengingat catatan inflasi sudah mencapai 4,69% secara tahunan. Usai rapat tim pengendali pusat dan daerah, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengimbau ke pemerintah daerah untuk menurunkan inflasi yang tercatat masih tinggi di beberapa daerah. Tercatat inflasi di 7 provinsi masih di atas rata-rata nasional seperti Jambi yang masih 7,7%, Sumatera Barat hingga Riau yang masih di atas 5%, dan beberapa provinsi lainnya. Untuk itu pemerintah mendorong rekomendasi atas hal tersebut dengan perluasan kerjasama daerah terutama yang mengalami defisit pasokan pangan. Selain itu pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan operasi pasar, pemanfaatan layanan aplikasi digital, pemberian subsidi ongkos angkut, hingga membuat neraca pangan strategis di setiap daerah. Nah, rakortas ini tentu memperkuat sinergi, terutama yang inflasinya di atas nasional, dan kesimpulan ataupun rekomendasinya. Yang pertama adalah perluasan kerjasama antar daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit, untuk menjaga ketersediaan suplai komoditas. Yang kedua, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Yang ketiga, pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Yang keempat, pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi. Dan ini bisa dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Erlangga menambahkan bahwa daerah juga dapat menggunakan alokasi belanja tak terduga untuk penanganan inflasi hingga penggunaan dana alokasi umum serta pemberian bansos tambahan. Pemerintah pusat berharap daerah yang memiliki angka inflasi di atas nasional dapat menurunkan inflasinya pada bulan depan di bawah 5%. Dari Jakarta, Rarju Patmo, IDEC.